akan lanjut tuton kita. Ini tuton yang kedua, yang berarti kurang 2 tuton lagi. Padahal hari ini tuh harusnya terakhir tuton terakhir hari ini, tapi masih kurang 2 lagi tuton. Nggak tahu lah. Ini besok kita masih ada tuton ya, kita akan bahas modul 8 dan 9. Oke, untuk modul 6 kita akan membahas analisis arus kas. Oke, sebelumnya saya mau tanya ini, kas itu apa sih? Kas itu apa? Oke, betul. Jadi memang betul, aktiva itu adalah kas itu adalah aktiva yang paling liquid. Makanya kalau kita lihat di neraca itu kan letaknya yang paling atas, kemudian diikuti dengan piutang, itu kan persediaan. Nah, selain definisi tersebut, kas juga bisa didefinisikan sebagai saldo sisa yang dimiliki oleh perusahaan dari selisih arus kas yang diterima atau inflow, ya, cash inflow, dan dikeluarkan oleh perusahaan sepanjang umur perusahaan, atau cash outflow, ya. Jadi selisih antara yang diterima dengan yang dikeluarkan, itu adalah pengertian lain dari kas. Nah, kita akan membahas mengenai arus kas, ya. Jadi arus kas itu mencerminkan 3 kegiatan utama. Jadi ada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, tapi sebetulnya ketiga kegiatan ini sudah dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, tapi untuk ukuran kinerja yang dicantumkan dalam laporan tersebut itu masih menggunakan sistem akrual, ya, dalam pelaporannya. Nah, sedangkan kalau arus kas ini menggunakan basis kas. Nah, untuk kegiatan belajar pertama kita membahas mengenai relevansi informasi arus kas dan perbedaannya dengan informasi yang berbasis akrual. Ya, jadi kan kalau kita arus kas itu kita basisnya kas. Ya. Kalau untuk yang lainnya, untuk laporan neraca dan laporan laba rugi, itu basisnya akrual. Nah, kita mau lihat perbedaannya di mana. Oke, saya mau tanya nih, apa sih maksudnya relevansi kas? Nanti Anda baca dulu di 6.4, nggak banyak kok, itu cuma beberapa paragraf. Nah, nanti Anda jelaskan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan relevansi kas. Relevansi kas, ya. Jadi apa itu relevansi kas?
Oke, sudah. Jadi apa yang dimaksud dengan relevansi kas itu? Sudah ada yang menemukan maksudnya apa? Ya betul ya. Jadi itu sudah saya tulis di itu sebetulnya di peta konsep. Dia relevansi arus kas atau relevansi kas itu adalah boleh kita artikan sebagai kegunaan atau fungsi dari kas, uh, yaitu sebagai analisis arus kas yang mengkaji tiga hal, yaitu likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas keuangan dari yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi relevansi arus kas itu ya, sebagai alat untuk mengkaji likuiditas. Jadi likuiditas itu terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mencairkan asetnya. Kemudian untuk solvabilitas itu menunjukkan kemampuan dalam melunasi utang saat jatuh tempo. Di solvabilitas itu dari kata solve ya. Solve itu menyelesaikan masalah. Jadi dalam hal ini menyelesaikan utang ya. Jadi dinamakan solvabilitas. Nah, yang ketiga ya, bisa mengkaji juga mengenai fleksibilitas. Nah, fleksibilitas keuangan itu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk bisa mengambil dan memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan. Jadi kalau misal ini ada investasi yang menguntungkan karena ada fleksibilitas yang tinggi gitu ya, akhirnya perusahaan bisa mengambil kesempatan tersebut ya, mengambil kesempatan investasi tersebut. Nah, tiga hal ini merupakan relevansi dari kas ya. Terus kita masuk ke hal kedua mengenai laporan arus kas. Nah, informasi tentang sumber dan penggunaan kas sebenarnya sudah tersedia di neraca dan laporan laba rugi. Namun gambaran menyeluruh tentang sumber dan penggunaan kas hanya bisa diperoleh dari laporan arus kas. Laporan arus kas itu menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas. Tadi sudah saya sebutkan kalau penerimaan inflow, pengeluaran cash flow. Berdasarkan tiga kegiatan utama. Jadi aktivitas penerimaan dan pengeluaran ini berdasarkan tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi itu contohnya seperti informasi mengenai jumlah pelunasan kredit dari konsumen. Jadi kalau pelunasan kredit dari konsumen itu berarti kita menerima cash inflow. Di cash inflow. Kemudian bisa juga besarnya investasi perusahaan dalam inventory, ini terkait dengan persediaan, dan jumlah pinjaman yang diperoleh dari pemasok. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasi. Kalau aktivitas dari kegiatan investasi, misalnya pembelian dan penjualan investasi,
terutama investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tidak berwujud secara tunai. Ini untuk yang investasi, jadi terkait dengan pembelian dan penjualan investasi. Terus untuk yang ketiga, laporan arus kas ini mengkaji mengenai kegiatan dari aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan ini misalnya terkait dengan penerimaan dari penjualan saham, utang obligasi, penarikan dan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi. Nah, kita lihat dari ketiga kegiatan tersebut itu memang ada aktivitas keluar dan masuk uang gitu ya. Nah, aktivitas dan keluar masuk uang ini dilaporkan dalam laporan arus kas. Nah, untuk penyusunan laporan arus kas itu menggunakan ada dua metode. Menurut standar akuntansi keuangan, dua metode tersebut adalah secara langsung dan tidak langsung. Nah, sebetulnya sama ya, kedua metode tersebut itu hasilnya sama, hasil akhir arus kasnya sama, tapi yang membedakan adalah format penyusunan. Nah, kalau yang langsung itu untuk yang tidak langsung, informasi arus kas diperoleh dengan cara menyesuaikan besaran laba bersih dari laporan laba rugi dari unsur-unsur yang bersifat akrual dan pendapatan dikurangi beban yang tidak berupa kas. Jadi sebetulnya untuk yang tidak langsung ini diambil datanya dari laporan laba rugi, namun tidak mencatat ya atau menyesuaikan dari unsur-unsur yang sifatnya akrual. Untuk metode tidak langsung ini manfaatnya adalah informasi mengenai pengungkapan perbedaan kegiatan operasi menurut basis akrual dan menurut basis kas. Jadi ada kelebihannya ini terkait dengan ini kemampuannya untuk membedakan mana yang berbasis akrual, mana yang berbasis kas. Nah, hal ini digunakan untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Nah, itu Anda bisa lihat contohnya metode langsung di modul 6.6. Anda boleh bandingkan dengan yang metode langsung di sebelah kanannya. Anda coba cermati ya, perbedaannya di mana antara yang langsung dengan yang tidak langsung. Nah, di hasil akhir sama, hasilnya 6.000 ya kan, cash at the end of the year. Jadi kas di akhir tahun hasilnya sama ya, cuma yang membedakan itu langkah-langkahnya gitu kan. Kalau yang langsung, Anda lihat yang langsung yang sebelah kanan bawah itu untuk cash flow-nya, terutama cash yang diterima dari customer-nya itu langsung ditulis ya, tidak di. Jadi kalau kita lihat di sini kan yang tidak langsung itu lebih terperinci kan, ya, lebih terperinci. Nah, kalau yang langsung itu enggak terperinci. Nah, terus untuk metode yang kedua adalah metode langsung.
Kalau metode langsung ini disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan operasi perusahaan. Jadi itu ya, untuk penyusunan metodenya ada dua, langsung dan tidak langsung. Jadi salah satu tujuan atau keuntungan melakukan analisis arus kas itu ya tadi ya, untuk melihat kemampuan perusahaan terkait dengan likuiditasnya, terkait dengan solvabilitasnya dan fleksibilitas keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk laporan arus kas itu tadi mengkaji tiga hal ya. Arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk penyusunannya sendiri ya bisa dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Nah, terus kita masuk ke kegiatan belajar 2. Judulnya adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan laporan arus kas. Jadi laporan arus kas kita bisa gunakan sebagai analisis ya. Analisis dalam laporan keuangan. Nah, ada beberapa informasi yang dapat diperoleh ya, dari laporan arus kas. Ya, paling tidak ada 6 informasi. Nah, yang pertama terkait dengan seberapa sih kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Yang kedua, informasinya adalah mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah mengenai seberapa kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi. Ya. Jadi kas yang ada itu kemampuannya berapa besar untuk diinvestasikan. Informasi yang ketiga mengenai pembayaran dividen, ya, pembayaran dividen. Nah, ini kenapa bagi investor ya, dan pemegang saham mereka sangat concern ya, untuk analisis arus kas ini ya, untuk laporan arus kas ini. Karena apa? Karena ini terkait dengan pembayaran dividen. Nah, kalau arus kas perusahaannya itu kurang baik, tentunya akan mempengaruhi pembayaran dividen gitu kan. Bagaimana misalnya persediaan kasnya itu nggak banyak, gimana mau bagi dividen gitu kan, orang duitnya nggak ada kan gitu. Jadi bagi investor ini sangat penting untuk tahu kondisi arus kas perusahaan. Kemudian yang kelima, informasinya terkait dengan jenis pendanaan eksternal apakah yang digunakan oleh perusahaan. Jadi untuk pendanaan ini nanti bisa teridentifikasi ya, dari modal sendiri kah, dari pinjaman jangka pendek, atau dari jangka panjang. Nah, informasi ini dapat kita peroleh dari laporan arus kas. Informasi yang terakhir yang bisa kita peroleh adalah mengenai apakah perusahaan memiliki kelebihan kas setelah kas yang ada digunakan untuk mendanai investasi. Jadi untuk tahu seberapa besar kas yang dipunyai oleh perusahaan.
Oke, terus yang kedua kita masuk ke langkah-langkah melakukan analisis arus kas. Ada tiga tahap, ya. Ada tiga tahap yang kita lakukan untuk melakukan analisis arus kas. Yang pertama adalah kita perlu menganalisis sumber penerimaan. Jadi kita perlu tahu sumber inflow-nya dari mana. Nah, setelah itu langkah kedua adalah kita melakukan analisis penggunaan arus kas. Analisis penggunaan arus kas. Langkah berikutnya, ada 4 langkah ya. Langkah berikutnya adalah menghitung arus kas bebas atau cash flow, free cash flow ya. Free cash flow. Dan yang terakhir adalah yaitu melakukan rasio keuangan, menganalisis dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, untuk laporan arus kas ini, analisis arus kas ini, rasio yang digunakan itu ada 2. Yang pertama adalah cash flow adequacy ratio, dan yang kedua adalah cash reinvestment. Untuk rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio itu Anda bisa lihat rumusnya di 6.15. Nah, itu sebetulnya nomor 2-nya itu salah cetak itu. Itu yang 2 itu salah cetak. Nah, itu sebetulnya adalah rumus dari rasio kecukupan arus kas. Rumusnya adalah arus kas dari kegiatan operasi dibagi pengeluaran untuk pengeluaran modal persediaan dan dividen kas. Nah, itu ya. Terus kalau rasio kedua yang digunakan adalah rasio reinvestment kas atau cash reinvestment ratio. Untuk rumusnya ya, jadi untuk rumus ini ya, untuk cash flow adequacy ratio ini kita menggunakan 3 tahun periode. Ya, menggunakan 3 tahun periode. Jadi penghitungannya kita pakai 3 tahun gitu kan. Ya, selama 3 tahun. Oh, itu atau karena 3 tahun, karena contohnya 3 tahun kali ya? Enggak lah, coba nanti kita cek lagi ya. Untuk ini ya, untuk periodenya setahu saya ya tiap tahun ya bisa dipakai. Enggak perlu menunggu 3 tahun. Mungkin bisa jadi ini karena di contohnya itu adalah sampai tahun ketiga, jadi ditulis spesifik ya. Jadi rumus ini spesifik untuk contoh soal di sini. Nanti kita cek lagi. Tapi pada dasarnya rumus rasio kecukupan arus kas yaitu ya arus kas dari kegiatan operasi dibagi dengan pengeluaran. Oke, saya lanjutkan. Terus rasio yang kedua adalah reinvestment ya. Ini rumusnya Anda bisa lihat di 6.16. Arus kas bersih operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap ditambah investasi
ditambah aset lainnya, ditambah modal kerja. Nah, ini menurut Wild, ya, penelitiannya menyatakan bahwa kalau kisarannya itu adalah 7-11%, itu angka yang cukup baik. Jadi nanti kalau kita melakukan analisis cash reinvestment ratio, kemudian hasilnya antara 7 dan 11%, itu berarti baik, ya. Bisa kita kategorikan baik. Nah, untuk langkah-langkah analisis arus kas itu ada contohnya sebetulnya, ya, nanti dibaca sendiri aja. Nah, itu ada PTX dan PTY. Nah, itu dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, nanti di akhir itu dibuat kesimpulannya, dibandingkan ya, antara PTY dan PTX dibandingkan. Jadi kita menganalisis yang punya PTX dulu, setelah itu PTY, kemudian kita bandingkan. Terus hasilnya di 6.24, ya. 6.24 itu dibuat kesimpulan, kita dibandingkan. Jadi secara umum sama seperti pembahasan di modul sebelumnya, PTY lebih senior dibanding PTX, ya, baik untuk kinerjanya, kinerja operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, itu ya, itu untuk langkah-langkahnya. Berikutnya, aruskah sebagai validator? Aruskah sebagai validator? Maksudnya apa aruskah sebagai validator? Anda baca dulu sebentar aruskah sebagai validator dan cari jawabannya, ya, apa sih maksudnya dari aruskah sebagai validator? Di 6.24. Apa sih maksudnya dari aruskah sebagai validator? Anda bisa temukan jawabannya di halaman 6.24.